Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, NIM 81114180999. Nama saya Muhammad Syal Fikri, NIM 81114118103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlilah Sam Fikri, NIM 81114184000. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahya Pertiwi, NIM 81114182279. Saya Yasmina Nariswari, NIM 81141180993. Perjanjian jual beli, di mana di sini telah ditampilkan sebuah kasus antara PT Paramita yang berkedudukan di Semarang, di mana untuk menunjang produktivitas dalam bekerja, maka direktur dari PT Paramita atas nama Tuan Widya Iswara yang dahulu bertempat tinggal di Salatiga membutuhkan sebuah tanah dan rumah untuk dipakai sendiri sebagai tempat tinggalnya. Setelah mencari beberapa waktu, maka pilihan jatuh kepada tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jalan Indraprasta nomor 17 Semarang. Dari data-data yang tersedia sementara, pertama, rumah yang dimaksud itu berdiri di atas sebidang tanah dengan luas 300 meter persegi dan luas bangunan 220 meter persegi. Menurut sertifikat hak milik nomor 27 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Madia Semarang tanggal 6 Januari tahun 2000, sertifikat hak milik tersebut terdaftar atas nama Tuan Angkasa Raya. Tuan Angkasa Raya sendiri meninggal pada tanggal 15 September 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang terdiri dari sepasang anak kembar yang lahir pada 17 Agustus 1990 dan seorang anak bernama Nona Purnamasari yang lahir pada 8 Juni 2008. Tanah dan bangunan rumah tersebut masih disewa oleh Nyonya Mentari yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2017. Dari akta nomor 5 bertanggal 7 Juli tahun 2008 yang dibuat di hadapan Nyonya Supini, notaris di Semarang, diketahui bahwa susunan pengurus PT Paramita adalah sebagai berikut. Direktur Utama Tuan Insinyur Samudra Pasai. Selaku Direktur Tuan Widya Iswara. Selaku Komisaris Nyonya Aisyah SH. Nyonya Sanggarwati dan kedua anak kembarnya sepakat untuk melepaskan hak secara yuridis maupun ekonomis tanah dan rumah di atas kepada Tuan Widya Iswara seharga 1,5 miliar rupiah. Penandatanganan perjanjian disepakati pada tanggal 16 November 2017 dan dihadiri oleh Tuan Widya Iswara, Nyonya Sanggarwati, Tuan Adiputra, dan Nona Purnamasari. Bagaimana pembahasan dari kasus ini? Mari kita simak pembahasan dari teman-teman kita di sini. Baiklah, kasus yang akan kami tampilkan yaitu mengenai jual beli tanah dan bangunan dengan ketentuan luas tanah 300 meter persegi, luas bangunan 220 meter persegi, status legalitas SHM nomor 27 tanggal 6 Januari tahun 2000, nama pemilik Angkasa Raya, harga 1,5 miliar. Penanda tanganan perjanjian jual beli ini disepakati tanggal 16 November 2017. Pemilik dari tanah dan bangunan yang dimaksud tercatat atas nama Tuan Angkasa Raya. Tuan Angkasa Raya sendiri telah meninggal pada tanggal 15 September 2017, yang mana ia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, hingga kemudian menjadi ahli waris Tuan Angkasa Raya. Istri dari Tuan Angkasa Raya bernama Nyonya Sanggarwati. Kemudian anak-anaknya
Yang pertama yaitu Aji Putra, yang kedua Adi Putra, yang mana keduanya lahir pada tanggal 17 Agustus 1990 atau berusia 27 tahun. Dan yang ketiga yaitu Purnamasari, yang lahir pada tanggal 8 Juni 2008 atau berusia 9 tahun. Tuan Widya Iswara merupakan pihak pembeli. Perjanjian jual beli tersebut melibatkan Tuan Widya Iswara dan Nyonya Sanggarwati, serta kedua anak kembarnya. Penjualan tanah dan bangunan kepada Tuan Widya Iswara dengan harga 1,5 miliar. Perjanjian tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1457 BW, yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi dalam kasus ini, yang merupakan pihak pembeli adalah Tuan Widya Iswara dan pihak penjual adalah Nyonya Sanggarwati dan anak kembarnya. Berdasarkan kasus tersebut, Tuan Widya Iswara akan menggunakan tanah dan bangunan tersebut secara pribadi yang akan digunakan sebagai tempat tinggal Tuan Widya Iswara. Dalam kasus tersebut, akta nomor 5 yang dibuat di hadapan notaris Nyonya Supini adalah akta pribadi yang dimiliki oleh Tuan Widya Iswara. Sementara Nyonya Aisyah dan Tuan Samudra Pasai tidak terlibat dalam perjanjian tersebut karena sesuai dengan akta nomor 5 yang dibuat di hadapan Nyonya Supini selaku notaris di Semarang mengenai susunan PT Paramita, yaitu Nyonya Aisyah dan Tuan Samudra Pasai tidak terlibat dalam perjanjian jual beli karena perjanjian jual beli tanah dan rumah merupakan atas nama pribadi dan akan digunakan sebagai tempat tinggal Tuan Widya Iswara yang telah melakukan perjanjian dengan Nyonya Sanggarwati dan kedua anak kembarnya. Dalam kasus tersebut, ternyata rumah yang sudah dibeli oleh Tuan Widya Iswara masih disewa oleh Nyonya Mentari. Sewa rumah akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2017. Sedangkan penandatanganan jual beli sudah dilakukan pada tanggal 16 November 2017. Seharusnya Nyonya Mentari mendapatkan keuntungan dari sewa rumah tersebut, yaitu Nyonya Sanggarwati memberikan ganti rugi sewa selama bangunan tersebut masih digunakan oleh Nyonya Mentari, sesuai pasal 1246 BW tentang ganti rugi. Jika di dalam perjanjian yang lain tanah dan bangunan terjual sewa, maka sewa berhenti. Pada dasarnya, jual beli tanah dan bangunan tidak memutuskan sewa tanah dan bangunan. Itu sudah dijelaskan pada pasal 1576 BW, yaitu dengan dijualnya yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan, kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewa barang. Jadi, menurut pasal 1576 BW, jual beli tidak memutuskan sewa menyewa yang telah ada. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dari pihak penjual, yang pertama adalah membuat surat keterangan kematian bahwa Tuan Angkasaraya telah meninggal dunia pada tanggal 15 September tahun 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Yang kedua, membuat surat keterangan waris bahwa yang berhak atas harta benda peninggalan Tuan Angkasaraya adalah Nyonya Sanggarwati sebagai istri, Tuan Aji Putra sebagai anak pertama, Tuan Adi Putra sebagai anak kedua, dan 3, Nyonya Purnamasari sebagai anak ketiga. Karena
Hal tersebut didasarkan pada pasal 830 BW yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dan pasal 832 BW yang menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sehingga ahli waris Tuan Angkasaraya adalah Nyonya Sanggarwati, Tuan Aji Putra, Tuan Adi Putra, dan Nyonya Purnamasari. Yang ketiga, membuat surat kuasa Tuan Aji dan Adi kepada Nyonya Sanggarwati selaku ibunya untuk sepakat menjual sebidang tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Indraprasta nomor 17 Semarang. Pertanyaannya adalah, kenapa Nyonya Purnamasari tidak diikutsertakan dalam pembuatan surat kuasa antara Tuan Aji dan Adi kepada Nyonya Sanggarwati selaku ibunya? Karena pada saat terjadinya perjanjian, Nyonya Purnamasari yang lahir pada tanggal 8 Juni tahun 2008 masih berumur 9 tahun, yang dimana menurut pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah: yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya; yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; yang ketiga, suatu hal tertentu; yang keempat, suatu sebab yang halal. Sedangkan dalam pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu yang dianggap tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: yang pertama, orang-orang yang belum dewasa; yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Di dalam pasal 330 KUH Perdata juga sudah dijelaskan bahwa mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sehingga dalam kasus ini Nyonya Sanggarwati menjadi wali dari Nyonya Purnamasari dalam melakukan perjanjian jual beli. Hal-hal yang perlu diperhatikan pula dari pihak pembeli khususnya, yang pertama ialah hendaknya membuat surat kuasa dari pihak manajemen PT Paramita kepada Widya Iswara selaku direktur untuk membeli sebidang tanah dan rumah yang beralamatkan di Jalan Indraprasta nomor 17 Semarang. Dan yang kedua, dikarenakan masa sewa Nyonya Mentari belum berakhir, maka sebaiknya dalam perjanjian jual beli tersebut dicantumkan klausul bahwa transaksi pembayaran dilaksanakan setelah masa sewa yang dilakukan oleh Nyonya Mentari berakhir. Dalam perjanjian yang hendak dilaksanakan tersebut, tentunya ada beberapa surat dan akta yang harus dipenuhi. Seperti halnya contoh yang sedang ditampilkan sekarang, yakni contoh dari surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris dari perjanjian yang akan dilaksanakan. Dan berikut adalah akta jual beli dari hasil perjanjian jual beli tersebut.
Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.